mau review buku Do the Work by Steven Pressfield. Ini gambarnya emang covernya emang nggak ada judulnya ya. Tapi emang ini versi yang kayak gini. Seperti biasa aku bakal cerita apa yang aku suka. Overview dulu bukunya tentang apa, kemudian apa yang aku suka, apa yang aku nggak suka atau mau challenge, dan 3 key takeaways dari buku Do the Work by Steven Pressfield. Oke, langsung pertama tentang overview dulu. Ini buku apa sih gitu? Buku cuman tipis banget, 89 atau 90-an halaman gitu. Ini buku tentang bagaimana kita mengatasi resistance. Resistance itu kalau bahasa Indonesianya resistensi atau rasa ingin menolak gitu ya. Nah, tapi resistensi terhadap apa? Ternyata resistensinya spesifik ketika kita sedang melakukan pekerjaan atau project gitu. Nah, ini kerangkanya dia karena penulis, Steven Pressfield tuh penulis fiksi dan non-fiksi juga. Karena dia penulis, maka kerangkanya ya bagaimana ia menulis gitu. Tapi sebenarnya untuk project kreatif apapun bisa sih, masih bisa masuk gitu, masih bisa, prinsip-prinsipnya masih bisa digunakan gitu. Itu overviewnya. Nah, apa yang aku suka dari buku ini? Buku ini ceplas-ceplos, jujur. Jadi bahasanya lumayan, kalau beberapa orang mungkin keras gitu, kayak blunt gitu, nggak ada saringannya, nggak ada filternya gitu. Kamu males kan gitu. Jadi kayak model-model yang kayak gitu, kalau bilang males ya, oh kamu males ya sebenarnya ya gitu. Itu yang aku suka. Aku dapat buku ini pertama dulu masuk ke wishlist tuh karena lihat Madhya Vela gitu. Madhya Vela bikin review buku-buku yang mengubah hidup dia. Nah, salah satunya ini. Jadi kalau lagi males baca buku ini gitu. Yang aku nggak suka nggak ada sih, mungkin kritiknya sedikit adalah kok kayaknya hustle culture banget ya, kerja gitu intinya ini. Tapi aku paham sebenarnya bahwa dia sendiri malah menekankan boundaries gitu, malah menekankan bahwa kalau kamu tuh perlu bikin sistemnya, kamu perlu ketika kamu mengerjakan sesuatu kamu harus disiplin kayak gitu. Jadi kalau kita disiplin sebenarnya kan juga bukan hustle culture gitu ya. Itu oke, 3 key takeaways langsung dari buku Do the Work. Jadi key takeaway pertama itu tahu namanya resistensi atau resistance. Apa sih sebenarnya resistance? Mungkin teman-teman udah sering mengalami tapi nggak tahu namanya gitu. Jadi resistensi adalah aksi apapun yang menolak immediate gratification in favor of long-term growth, health, or integrity. Jadi aksi untuk menolak yang biasanya kita dapat sesuatu, kalau kita melakukan sesuatu terus langsung dapat efeknya, itu kan immediate gratification. Nah, kalau si resistensi, maka kita udah tahu nih, nanti kalau kita melakukan hal ini sekarang, nanti kita tuh dapat long term growth, kita dapat long term health atau integrity itu tadi. Tapi enggan, akhirnya nggak mau, gimana ya, resisten, nggak usah nggak apa-apa. Nah, kayak gitu, itu namanya resistensi. Paling gampang sebenarnya mungkin teman-teman udah tahu kalau misalnya mungkin lebih akrab dengan kayak prokrastinasi gitu ya, nunda-nunda sesuatu. Nah, itu juga bentuk resistensi gitu. Misalnya udah tahu, oh besok mau tes gitu ya, tapi mungkin minggu depan mau tes tapi nggak mau belajar, udah nanti aja. Nah, itu yang namanya resistensi. Kayaknya sih semua orang tahu gitu, atau mengalami yang namanya resistensi, cuman namanya aja mungkin beda-beda. Nah, di sini si Steven Pressfield itu dia bilang bahwa semakin penting sebuah aksi itu, semakin besar resistensinya. Jadi memang setelah kita tahu apa resistensi itu, kita perlu tahu juga ciri-cirinya. Itu key takeaways yang kedua, bahwa
resistensi itu tujuannya bukan hanya untuk biar kita nunda-nunda, tapi tujuannya adalah untuk membunuh, bahasanya si Stephen Pressfield tuh untuk membunuh gitu, membunuh istilahnya apa ya, jadi untuk kill bener-bener untuk gratifikasi kita di masa depan, keuntungan kita di masa depan itu dibunuh sama resistensi gitu. Bahasanya memang seperti itu, mungkin karena dia pengarang fiksi juga ya, jadi dia pakai bahasa yang seperti itu. Jadi kalau kita merasakan resisten, ketika kita tahu cirinya, oh kalau aku sekarang lagi resisten, aku paham betul bahwa resistensiku ini adalah untuk membunuh apa yang aku inginkan di masa depan gitu. Ketika membaca bukunya itu jadi kayak refleksi gitu, iya nggak sih sebenarnya, iya nggak sih, tapi terus kita bertanya-tanya kan. Nah ini ke key takeaway yang ketiga, bahwa sebenarnya akarnya resistensi itu apa sih gitu kan, pasti jadi mikir gitu, sebenarnya kenapa ya aku kok resisten banget, padahal kan kalau misalnya aku melakukan sesuatu, hal ini itu menguntungkanku di masa depan, harusnya aku seneng dong gitu. Ternyata akarnya adalah fear, rasa takut gitu. Dan rasa takut yang terbesar yang dibilang sama Stephen Pressfield adalah rasa takut akan kesuksesan. Fear of success. Terdengar aneh ya, siapa sih yang nggak mau sukses gitu? Biasanya orang ketika mendengar langsung gini, emang ada orang yang nggak mau sukses? Tunggu, coba kalian dengarkan. Beda antara orang yang mau sukses dengan orang yang memang tahu dan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk menuju ke kesuksesan tersebut. Ribet ya kayaknya. Jadi antara orang yang cuma mau banyak, orang yang mau sukses banyak banget. Tapi yang kemudian dengan sadar dan melakukan seluruh kerja keras menuju sukses tersebut, itu kan yang sedikit gitu. Jadi ternyata kita tuh takut kalau kita bakal sukses gitu, karena kalau bakal sukses kan nanti tanggung jawabnya juga jauh lebih besar. Terus habis itu semakin banyak yang perlu dilakukan kayak gitu. Jadi itu argumennya si Stephen Pressfield, bahwa sebenarnya resistensi kita untuk melakukan pekerjaan gitu ya, do the work, itu adalah karena kita takut sama kesuksesan. Sebenarnya kita takut gitu. Itu kayak menohok banget gitu, kayak bullseye banget, jadi kayak jelek-jelek gitu ketika baca. Makanya aku akhirnya paham, oh kenapa Machiavelli bilang kalau buku ini ketika malas pasti langsung baca buku ini gitu. Pendek banget, jadi kayak sekali duduk bisa kok gitu, 1-2 jam selesai deh gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dalam keadaannya mungkin lagi malas-malas, do the work ini cocok dan masih bisa diaplikasikan ke berbagai lini atau bidang projectnya apapun, menurutku bisa, karena ini step by step aja sih gitu. Bangun sistemnya, dia menekankan kayak butuh disiplin atau apa-apa yang perlu dilakukan gitu. Jadi ada kayak kalimat-kalimat don't think but act gitu, gak usah mikir lama-lama, gak usah overthinking, udah lakuin aja dulu gitu. Nah nanti ketika ini kemudian dievaluasi, terus bisa diperbaiki lagi, tapi selesaiin dulu gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu sih, jadi buku ini kayak fungsinya sebagai pecut gitu. Wah ini udah ada yang mau naik ke atas. Terima kasih, see you later in the next live, bye bye.